Ketiga orang ini kalau tidak ada Megawati yang nggak jadi presiden. Ya, kenapa begitu? Yang ini kalau nggak dipulangin Megawati ke Indonesia ya mungkin masih di sana. Ya. Terus yang sini kalau nggak jadi menterinya Megawati ya nggak jadi apa-apa. Nah yang ini kalau bukan didukung partainya Megawati sejak awal, ya paling tetap jadi tukang kayu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas ketua demo ya guys. Adian Apitupulu guys, yang dimana mengeluarkan pendapat yang menurut saya kocak guys. Tanpa Megawati, Prabowo, Jokowi, dan SBY tidak akan menjadi presiden. Tapi Megawati mencalonkan menjadi presiden 2 kali gagal terus. Kecuali melengsarkan Gus Dur ya guys. Tanpa panjang lebar kita simak videonya berikut. Jawabannya dengan video asli ya guys. Ketiga orang ini kalau tidak ada Megawati yang nggak jadi presiden. Ya, kenapa begitu? Yang ini kalau nggak dipulangin Megawati ke Indonesia ya mungkin masih di sana. Ya. Dijawab langsung oleh Opung Luhut ya. Opung Luhut Binsar Panjaitan guys. Itu sempat viral Pak di media sosial, Ibu Mega pidato gitu ya, bahwa waktu itu Bu Mega yang mencoba mengembalikan Pak Prabowo dari Jordania. Katanya eksil, saya marah kepada Panglima, saya marah kepada Menteri Luar Negeri. Kenapa ini anak terbaik bangsa dibiarkan keleleran, quote unquote, di luar negeri. Tapi ada satu pengakuan dan kemudian akhirnya kepercayaan publiknya bahwa ya Bu Mega lah yang kemudian merehabilitasi kewarganegaraannya Pak Prabowo pada waktu itu. Tapi ini ada satu testimoni Pak dari sahabatnya Pak Luhut, Jenderal Joni Lumintang, di bukunya Bapak. Menurut Joni, Luhutlah yang sebagai duta besar Republik Indonesia di Singapura yang mengeluarkan paspor WNI untuk Prabowo sehingga dia bisa pulang ke Indonesia pada tahun 2001 dan kelak bisa bikin partai politik, bahkan bisa ikut dalam pemilihan presiden 2024. Finally reveal ya. Paten juga data kau ini. Data kau paten juga tuh. Iya, betul nggak Pak bahwa gimana ceritanya? Jenderal Duta Besar yang mulia Duta Besar Luhut Panjaitan lah yang mengeluarkan paspor untuk. Ya sebenarnya sih ya. Gimana kasih cerita Pak? Ya. Nih dengerin ya, ternak banteng nih, dengerin ini ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, setelah Prabowo pergi ke Jordania, kami kan enggak ada kontak waktu itu. Ya jadi saya duta besar. Ya satu siang sekretaris saya namanya Emily, itu orang Singapura. Dia bilang, Ambassador, kamu ada tamu orang penting dari Jakarta gitu, jenderal. Dia bilang siapa? Kok saya nggak ada janjian gitu. Dia bilang ada. Ini dia di mana? Di bawah sekarang. Saya turun ke bawah. Saya lihat Pak Prabowo di situ. Ya, udah. Dia bilang, apa kabar Pak? Dari mana gitu? Terus dia bilang, aku baru darat Bang gitu. Ya sudah, saya kita makan aja deh. Kajak ke atas, kami pergi makan makan restoran Jepang gitu di Singapura gitu. Ya kita ngobrol lah gitu. Ngobrol. Ya beliau cerita. Ini saya pikir makanya buat yang muda juga ya value persahabatan gitu dan ya kita nggak ngerti apa hidup ini gitu. Ya terus saya bilang terus kita makan dia bilang, Bang ini saya
Prof Cum, kami panggil Pak Sumitro itu Prof Cum. Prof Cum itu agak sakit, agak parah. Jadi ini paspor saya sudah mau habis, mau expire udah gitu. Saya coba di Jordan untuk ketemu duta besar, nggak pernah ketemu. Jadi saya benar panjang. Saya panggil, saya punya atasnya imigrasi, saya tanya ini gimana gitu. Terus dia bilang ini Pak Prabowo mungkin ada ini ya dia jawabnya nggak jelas gitu. Saya tanya saya ini apa? Duta besar apa? Berkuasa penuh mewakili siapa? Pemerintah. Dia bilang keluarin itu paspor perpanjang gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang tidak berani membuat keputusan, dan itu banyak di pemerintahan. Padahal sebenarnya keputusan itu untuk kebaikan gitu. Ya, terus ya pendek cerita ya dikeluarinlah paspor itu dan jalan. Dan kemudian saya lapor juga kepada Presiden Gus Dur dan juga kepada Wakil Presiden Megawati. Ya itu ceritanya itu. Itu ceritanya yang aslinya. Kurang paten, kurang percaya. Sekarang saya tunjukkan langsung dari mulutnya Presiden Prabowo. Ya, aku di Yordan nggak boleh pulang. Kenapa saya hutang budi sama Gus Dur? Begitu Gus Dur jadi presiden, dia berkunjung ke Yordan. Saya dipanggil oleh Gus Dur ketemu di Istana Raja Yordan. Kemudian saya bilang, Gus, orang tua saya sakit. Saya lagi-lagi bertua. Saya tidak tahu berapa lama lagi Pak Sumitro. Saya boleh pulang nggak? Ya. Beliau yang fasilitasi saya sampai saya bisa pulang. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Terus yang ini, sini kalau nggak jadi menterinya Megawati ya nggak jadi apa-apa. Saya justru menemukan fakta bahwa sebetulnya SBY adalah orang yang pada waktu itu dianggap sebagai pengkhianat oleh Megawati karena ia waktu itu adalah salah satu pembantu Megawati yang menjadi menteri dan pada akhirnya menjadi salah satu kontestan untuk menyaingi bahkan memenangkan kontestasi pemilihan presiden mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Itu guys ya, memang dulu itu Pak SBY mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam ya guys ya, karena kalau menurut saya itu adalah ketidakcocokan antara SBY dengan Megawati guys. Itu salah ya, itu salah. Jadi dalam konteks ini tidak bisa kita katakan bahwa seorang Megawati berjasa pada seorang SBY sehingga SBY menjadi seorang presiden Indonesia pada waktu itu. Ya, dia katakan katanya dulu SBY nggak akan jadi menteri kalau bukan gara-gara Megawati. Sekarang begini, iya kan, bukan cuma SBY perasaan menteri satu-satunya zaman Megawati. Lebih dari 35 menteri semua diangkat Megawati. Dan semuanya itu juga nggak akan bisa jadi menteri kalau nggak gara-gara Megawati. Karena dilihat Megawati lah kemampuannya SBY, makanya diangkat menjadi menteri Menko Polhukam. Kan begitu. Sekarang ungkit-ungkit aja siapa menteri agama waktu itu. Siapa menteri pendidikan waktu itu. Hah? Siapa lagi menteri perikanan waktu itu? Ungkit aja semua, ungkit. Enggak aja. Yang jadi permasalahannya karena SBY mengundurkan diri dan mencalonkan diri jadi presiden. Salahnya di mana? Salahnya karena Pak SBY melawan Mak Banteng ya guys ya di waktu 2000 berapa guys ya itu. Dan Mak Banteng kalah. Wajar toh, itu kan hak konstitusi, itu adalah hak sebagai seorang warga negara. Ya, berserikat, berkumpul, apalagi bikin partai.
Iya, kalau ada uang ada masa kenapa enggak? Kan begitu. Dan juga Prabowo SBY waktu itu juga melihat ini ada peluang. Ternyata betul 2 periode. Nangis-nangis. Artinya SBY adalah orang yang mampu melihat peluang. Nah yang ini kalau bukan didukung partainya Megawati sejak awal, ya paling tetap jadi tukang kayu. Nah. Nggak perlu memuja Megawati, ya cukup jangan mengkhianati dia. Kan begitu. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya sebuah partai bisa berjalan oleh karena apa? Oleh karena ada anggota. Bisa berdiri partai nggak ada anggota. Enggak kan? Dan sekarang begini, kalau berbicara tentang ya siapa yang lebih berjasa, aku rasa lebih berjasa Joko Widodo sama PDIP. Kenapa? Karena Joko Widodo lah yang menyelamatkan prestasi PDIP di 10 tahun terakhir. Betul sekali guys. Dimana dulu waktu sebelum Pak Jokowi menjabat ataupun mencalonkan diri sebagai capres ya guys ya, PDIP itu lagi terpuruk guys. Pintarnya Mak Banteng itu guys, jadi mengangkat Pak Jokowi, dikala Pak Jokowi memang dari dulu itu kan sejak wali kota itu memang punya rekor track record yang baik guys itu ya. Sampai uang gajinya tidak diambil sama sekali guys. Keren itu guys. Dan diangkat ya sebagai kader Kebo dan sampai menang. Harusnya Mak Banteng ataupun Partai Kebo itu berterima kasih. Tapi menang Kebo ya guys ya. Tenang. Ya, coba perhatikan kalian ya. Joko Widodo jadi wali kota Solo ya, karena memang dia melihat peluangnya lebih besar dari PDIP. Ya, makanya dia maju dari PDIP. Kan begitu. Nggak peduli waktu itu ketua umumnya Megawati atau Guntur Romli. Dia pasti akan maju dari PDIP. Karena memang beliau itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan lebih banyak masyarakat memilih dia daripada calon yang lain. Makanya dia itu lolos menjadi kepala daerah di Solo. Betul itu. Orang nggak ngelihat itu bawaannya Megawati atau Guntur Romli. Kalau contohnya ya dia itu orangnya brengsek, ya dia itu bisa dikatakan mafia, ya dia itu bisa dikatakan katakanlah dia itu penjahat, tapi dia mengambil peluang untuk menjadi wali kota dari PDIP. Masyarakat udah tahu semua brengseknya itu bagaimana. Kira-kira berhasil nggak dia jadi wali kota? Enggak kan? Makanya aku bilang ya, setelah itu PDIP naik ya namanya, dan setelah itu PDIP mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya. Masyarakat menilai bahwasanya PDIP memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin berkualitas ini ya menghibahkan dirinya kepada rakyat melalui partai PDIP. Dengar itu ya, termasuk Pak Jokowi yang menghibahkan dirinya untuk rakyat Indonesia. Walaupun di belakangnya Partai Kebo ya guys. Soalnya dari dulu Partai Kebo itu lagi di atas, selalu di atas guys ya. Apalagi pas masa Pak Jokowi guys itu. Tapi mereka tidak tahu cara berterima kasih kepada Kingmaker Jokowi. Pokoknya salah Jokowi lah. Tenang. 2 kali jadi wali kota, ya kan? Menang. Nama siapa yang harum? PDIP. Bukan nama Golkar.
Kan begitu, ya. Otomatis ketika ada pemilihan legislatif, ya, orang-orang akan lebih condong memilih PDIP, calon dari PDIP daripada calon yang lain. Diuntungkan nggak? Diuntungkan, kan begitu. Begitu juga ketika dia menjadi gubernur Jakarta, ya, 2012 sampai 2014 dia kerja keras, ya. Sekarang yang menjadi partai pengusung kan bukan cuma PDIP, ada juga Gerindra. Kan begitu, dan juga dengar kabar juga yang mendanai sebagian juga Gerindra. Jangan katakan semua jasa PDIP, jasa Megawati, ya. Kenapa Joko Widodo ditunjuk sebagai calon gubernur waktu itu? Karena mereka pandang Joko Widodo adalah mempunyai sosok, mempunyai karakter, mempunyai kualitas yang bisa mengalahkan calon-calon yang lain. Betul. Yakin aku kalau misalnya Bapak Joko Widodo ini tadinya bukan dari PDIP, katakanlah dia ini adalah tokoh independen, yakin aku PDIP akan mencomot dia untuk menjadi calon gubernur di Jakarta mengatasnamakan PDIP. Kan begitu, orang ini kan biasa kayak gitu, ya kan? Edi Rahmayadi tiba-tiba jadi kader. Andika Perkasa sebentar jadi kader. Sebentarnya sama orang yang dijadikan kader. Iya, itu dia. Nah, begitu dia ada di Jakarta, nama PDIP makin harum. Kan begitu. Nah, begitu pemilu legislatif dan juga pilpres, ya, dipikir-pikir, ditimbang-timbang Ibu Megawati. Ibu Megawati waktu itu berambisi nggak? Ambisi jadi presiden. Betul. Masih berambisi. Jangan bilang nggak. Jangan pernah katakan Ibu Megawati mengorbankan ambisinya. Megawati mengorbankan ambisinya karena dia ibaratkan makan buah si malakama, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu. Kalau misalnya mencalonkan diri dia contohnya, ya, maka bisa dipastikan PDIP kalah lagi. Fakta itu guys ya. Kita tidak boleh ya menghilangkan fakta guys ya. Kenyataan yang ada, di mana dari dulu Mak Banteng mencalonkan diri sebagai presiden kalah terus guys. Terkecuali menjabat sebagai wakil presiden, itu juga karena bersama Gus Dur, di mana Gus Dur itu lagi meroket namanya karena bersama NU lah ya guys ya, itu sampai pengen jadi presiden ya itu mengkudeta Gus Dur. Kata Bung Andrian, Pak SBY, Pak Jokowi, Bapak Prabowo, jika tidak ada Megawati tidak akan jadi presiden. Bentar, rada aya puyengan ya, agak pening di kepala. Kalau misalkan Pak Jokowi oke lah, karena Megawati khususnya partai PDI adalah partai pengusung Bapak Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 kemarin. Tapi kalau misalkan untuk Pak SBY, Bapak Prabowo, nah peran Megawati di mana ya? Oh mungkin gini, pada waktu melawan SBY di Pilpres dulu, Bu Mega sengaja mengalah agar Pak SBY menang dan jadi presiden. Sama halnya di Pilpres 2024 kemarin nih, Ganjar disuruh mengalah oleh Megawati supaya Bapak Prabowo menang dan jadi presiden. Karena logikanya kalau misalkan nggak seperti itu, ya minimal saat ini yang jadi presiden itu Ganjar. Karena Ganjar didukung oleh Megawati. Atau minimal pada waktu bertarung dengan SBY dulu, ya Bu Megawati yang menang dan jadi presidennya. Karena Bu Megawati didukung oleh Bu Megawati. Adiana Pitupulu, politisi dari PDIP, mengatakan bahwa dari SBY sampai Prabowo itu bisa menjadi presiden gara-gara Megawati. Oke.
Iya sih, menurut saya iya, bener, emang bener. Tahun 2004 itu kan 2 putaran ya, antara Mega Hasyim dan SBY Yusuf Kala. Dan saat itu SBY dan Yusuf Kala menang mutlak atas Megawati. Terus tahun 2009 antara pasangan Megawati dan Pak Prabowo, lawannya Pak SBY dan Pak Budiono. Dan itu dimenangkan oleh Pak SBY dan Pak Budiono. Ya, ini emang bener-bener gara-gara Megawati nih. Mungkin Ibu Megawati itu sengaja mengalah biar Pak SBY itu jadi presiden gitu toh. Terus waktu zamannya Pak Jokowi, ya Jokowi jadi presiden gara-gara Ibu Megawati. Ya emang sudah jelas, kalau itu sudah jelas, bener banget. Soalnya apa? Pak Jokowi itu kan kader dari PDIP, sehingga PDIP itu mencalonkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden RI. Dulu tahun 2014 itu kan calonnya ada 2 tuh. Dari PDIP sendiri mengajukan kadernya, yaitu Pak Jokowi, wakilnya Pak Yusuf Kala. Sedangkan rivalnya yaitu Pak Prabowo dan wakilnya Bapak Hatta Rajasa. Dan itu dimenangkan oleh Pak Jokowi. Tahun 2019, nah Pak Jokowi ini diajukan lagi tuh sama PDIP, yaitu Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, lawannya Pak Prabowo Sandi. Itu juga dimenangkan oleh Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jadi emang benar Jokowi itu jadi presiden karena Megawati. Karena ketua umum PDIP kan Megawati. Yang mengusung Jokowi jadi presiden kan Megawati. Tapi ingat ya, tanpa Jokowi nyatanya PDIP bisa tumbang di tahun 2024. Katanya Pak Prabowo itu juga jadi presiden karena Bu Megawati. Ya mungkin bener ya Pak Prabowo Gibran itu jadi presiden dan wakil presiden karena Bu Megawati. Soalnya apa? Soalnya kan PDIP mencalonkan Ganjar Mahfud ya. Apa mungkin Megawati? Kan suara Ganjar aja yang diusung Megawati cuma dapat 16%, malah kalah sama Anies Baswedan. Mungkin ya, mungkin dulu Bung Karno itu waktu jadi presiden yang menjadikan Megawati juga. Delagak. Tenang. Minimal ya jangan kalah sama Anies ya kan. Katanya gara-gara Megawati semua jadi presiden, malah jadi juru kunci guys, 16%. Tenang. Dan itulah fakta dan kenyataan. Ya memang guys, walaupun pahit, tapi ya suka atau tidak suka, yaitu kenyataan yang ada. Jadi tidak bisa dibolak-balikan guys ya. Nih, yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia, apalagi orang awam yang baru mengenal politik, itu ya perlu diperjelas melewati video-video seperti ini. Kalau tidak, nanti yang ada salah paham terus. Ya, bisa dibilang kekeliruan terus-menerus, guys. Oh no. Karena dari dulu Mak Banteng kan kalau ngomong ya kayak gitulah, apalagi kader-kadernya. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.